Tema bulan ini kita ambil dari Yohanes 1 ayat 12. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka, yaitu saya dan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang percaya dalam namanya. Kemarin kita sempat sharing ya, kita diberi kuasa menjadi anak Allah. Padahal status anak Allah itu statusnya siapa sih? Tuhan Yesus. Yesuslah anak Allah. Ya. Tetapi status itu diberi ke kita, diberi ke Bapak Ibu, diberi ke saya. Sementara dia yang sebenarnya adalah anak Allah, ya, yang sebenarnya sejatinya adalah anak Allah. Dia menyebut dirinya apa? Anak manusia. Loh, kok bisa tukeran? Saya menjadi anak Allah, Bapak Ibu teman-teman menjadi anak Allah. Tuhan yang adalah anak Allah menyebut namanya anak manusia. Waduh, ajaib bener. Sama juga seorang putra mahkota kerajaan. Dia bilang kepada rakyatnya, oh aku bukan putra kerajaan, bukan putra raja. Ini loh pewaris kerajaan sebenarnya, bukan saya loh. Nah, seperti itu kasihnya Tuhan. Dia memutar, dia men-switch nasib saya dan nasib kita semuanya. Bulan ini kita akan penuh belajar bagaimana status anak-anak Allah ini buat kita semuanya. Saya mau sharing, nggak lama ya. Saya berharap suasana panas ini nggak ada di hati kita ya. Ini panas banget ya. Nggak ada yang panas ya. Emosional nggak ada ya. Saya mau ajak kita membaca kitab Rut 1 ayat 20. Nah, ceritanya begini ya. Pada zaman para hakim. Hakim-hakim di sini itu bukannya hakim yang pakai baju hitam, pakai baju toga wisuda gitu ya, bukan ya. Ini hakim yang memerintah bangsa Israel untuk ngatur kehidupan sehari-hari mereka. Pada zaman para hakim, ini jadi sebelum ada raja-raja. Ada kelaparan di tanah Israel. Ya, di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari mana? Bethlehem, daerah Yehuda, beserta istri dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Sekarang ayat 20, Pendro. Nah, ini ayat 1 ya. Apa yang terjadi di ayat 20? Naomi berkata apa? Sebut aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit. Ayat 2-nya Pendro. Wah, bolak-balik ini ya. Nah, ayat 2 Pendro minta tolong. Nama istri dari orang Yehuda Bethlehem tadi yang pergi ke Moab, namanya siapa? Naomi. Ya. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Mereka orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka ke sana. Sekarang dari orang penduduk Bethlehem Yehuda pindah ke Moab. Tapi setelah dia kembali dari Moab, Naomi bilang apa? Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Sebab Tuhan melakukan banyak yang pahit. Kenapa bisa perjalanan hidupnya ya bisa menjadi mengalami hal-hal pahit? Coba ayat 2 Pendro. Nah, nama orang itu adalah Elimeleh, sang suami. Kita pelan-pelan ya. Istrinya Naomi. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata. Efrata artinya adalah berbuah. Sementara mereka pindah ke daerah Moab. Moab ini siapa sih Moab ini? Nah, Moab ini ceritanya begini.
Lut ya, setelah keluar dari Sodom Gomora, istrinya meninggal toh. Istrinya meninggal, dia hidup dengan 2 putrinya. Nah, pada suatu saat Lut ini diberi minuman yang memabukkan oleh putrinya. Wah, ini saya pikir ini bejat banget ini. Tahu gak akhirnya? Diminumin ini si Lut ini. Akhirnya apa Lutnya? Mabuk. Akhirnya Lut melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada putri sulungnya. Dari perbuatan itu lahirlah Moab. Terus besoknya diulangi lagi ke putrinya yang nomor 2. Putri nomor 2 itu mereka ngasih minuman lagi, memabukkan, dilakukan hal yang sama kepada Lut. Lahirlah anak. Dia adalah bapak bangsa Amon. Jadi Moab dan Amon itu adalah musuhnya orang Israel. Ya, musuh, dia selalu berseberangan dengan orang Israel. Sementara tadi ayat 2, Pendro, orang tersebut dari Efrata pindah ke Moab. Dia dari kehidupan yang berbuah, kemudian turun standarnya, berseberangan dengan umat pilihan Tuhan. Standar kehidupan orang Israel bukan menjadi standar kehidupan mereka lagi. Kita ini standarnya adalah kehidupan orang-orang Israel rohani. Hidup di dalam hukum Tuhan, tebusan Tuhan dari Mesir. Hiduplah di dalam standar Efrata. Efrata tadi artinya apa? Berbuah. Terus ayat yang kedua tadi Pak Hendro. Selain dia meninggalkan standar untuk selalu berbuah. Kedua, dia tinggalnya awalnya di mana? Bethlehem. Bet itu artinya itu adalah rumah. Lehem itu artinya adalah roti. Dia keluar dari rumah roti. Adalah sebuah kebiasaan di zaman Perjanjian Lama. Sebuah kebiasaan di Perjanjian Lama untuk memberi nama kota sesuai dengan latar belakang orang yang menguasai kota itu. Nah, saya mau sharing ya. Coba kita buka Kejadian 4 ayat 17. Sebenarnya ada beberapa contoh, saya bawa satu aja ya, nggak apa-apa ya. Kejadian 4 ayat 17. Nah, ini ya. Kebiasaannya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamai kota itu kota apa? Henoh. Menurut nama anaknya. Cukup Hendro. Nah, sekarang saya mau ajak lagi kita membuka Yohanes 6 ayat 48 Pak Hendro. Wah, banyak ayat nih, maaf ya. Ya ke gereja nyari firman lah ya, masa orang yang muslim aja ayat apa gitu ya. Oke ya. Nah, Yesus ngomong apa nih? Akulah roti hidup. Statusnya dia itu adalah roti hidup. Jadi Bethlehem saya percaya banget. Bethlehem ini secara supranatural Tuhan sudah menetapkan ini adalah kotanya aku. Jadi begitu keluarga Elimelech, keluarga Naomi keluar dari Bethlehem, ya, tanpa dia sadari dia keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Tuhan itu bilang, akulah roti hidup. Bethlehem itu rumah roti. Begitu keluarga Elimelech menurunkan standarnya dari kehidupan berbuah, menurunkan standarnya dari persekutuan dengan Tuhan, keluar dari rumah Tuhan, keluar dari kesatuan dengan Tuhan, menuju Moab, langsung mengambil posisi berseberangan dengan Tuhan. Maka di ayat 20 tadi kita baca, mulai terjadi hal-hal yang membuat dia pahit. Pertama, suaminya mati. Begitu kita keluar dari hubungan dengan Tuhan,
Hati-hati, kematian sudah menunggu di depan kita. Kematian sukacita. Kalau dibicarakan suami dan anak-anaknya mati, Mahlon Kilion akhirnya mati. Artinya apa? Harapan masa depannya mati. Saya nggak mau kita mati harapan kita, masa depan kita. Saya mau kita semuanya di sini punya harapan besar di masa depan kita bersama Tuhan. Jangan tinggalkan kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Tinggallah tetap di Efrata, tetaplah tinggal di Bethlehem. Kematian sudah menunggu di depan kita. Ayat 20 yang tadi, Pendro. Saya minta tolong Pendro. Saya mau bersaksi sedikit, boleh nggak? Awas sih kalau nggak boleh ya. Pulang hati-hati ya. Jadi gini, Selasa kemarin itu saya datang naik motor. Motor kok cukup ya. Ya mau cukup nyampe gitu loh. Saya lihat sepeda motornya, cuma sepeda motornya Pak Hendro sama Pak Christian aja. Tapi saya dengar di atas, di lantai 2 ini, lagi ada puji-pujian pakai full musik. Saya mikir, loh, ini apa are-are musik pada datang ini? Pada nyanyi-nyanyi, pada muji Tuhan. Jedak-jeduk, kayak diskotik ya. Lagi muji Tuhan di atas. Saya bilang, wih, rame bener ini. Gitu. Yang khotbah siapa sih? Oh, Bu Ros. Oh, mungkin diajak sama teman-temannya laga. Terus saya masuk. Loh kok bunyinya berhenti? Saya tanya Pak Hendro ya? Betul ya? Pak Hendro, di latihan lagi puji-pujian lagi latihan gitu ya? Saksi. Terus saya naik ke atas, saya tanya Pak Christian, iya Om ya? Sama Tante ya? Hati-hati di sini ada hadirat Tuhan. Bener ya? Jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan Efrata. Itu musiknya, puji-pujian Rek. Di atas full musik ya. Nah itu yang pertama. Pada saat Bu Ros menyampaikan firman Tuhan, saya nongkrong di sini. Nangkring ya? Di sini apa nongkrong nangkring ya? Saya di sini ya. Saya di sini. Saya enggak ngelihat tapi sadar. Wah, gimana ngomongnya ya? Saya tuh sekarang itu gini ya. Kalau ada orang, di situ ada roh ini. Wah, saya hampir saya enggak percaya. Karena saya mau belajar percaya dengan iman, bukan dengan penglihatan. Tapi pada saat Bu Ros lagi khotbah hari Selasa kemarin, saya tahu banget ada malaikat melayang-layang di sini. Saya nggak tahu, saya nggak ngelihat, tapi saya tiba-tiba dan saya dipenuhi sebuah perasaan sukacita pada saat itu. Ya, waduh, saya bersyukur banget hari Selasa itu saya dengan puji-pujian saya diberkati, dengan firman Tuhan saya diberkati. Saya percaya di sini itu banyak mujizat terjadi. Benar, saat ini selalu terjadi mujizat. Oke ya. Balik lagi tadi sampai di mana tadi ya? Oke. Banyak Tuhan melakukan hal yang pahit kepadaku. Silakan tutup Pendro. Saya mau tahu ya, apa yang terjadi di Mara. Ya, kita buka Keluaran 15 Pendro. Keluaran 15 ayat 22. Musa, ini pada saat itu Musa selesai menyeberangi Laut Merah, ya. Nah, terusannya Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau itu, lalu pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapat air. Tuhan tahu gak kita butuh air? Tahu ya? Tuhan tahu gak nih bangsa Israel, wah dehidrasi ini. Tahu gak kira-kira? Ya, Tuhan tahu. 3 hari tapi didiemin. Saya percaya Tuhan memelihara bangsa Israel walaupun tanpa minum. Walaupun Tuhan juga tahu bahwa bangsa Israel itu butuh air minum. Ayat 23-nya Pendro, 23. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Nah ini loh,
Ternyata si Naomi ini, dia membawa-bawa kejadian ini. Ada air pahit. Tetapi yang jadi masalah, di kejadian tadi, peristiwa tadi, yang pahit itu adalah air. Sementara Naomi bilang yang pahit itu apa? Hatinya dia pahit. Ternyata, saya beritahu ya, jarak antara kejadian di Mara dan kejadian Naomi itu sekitar 400 tahun. Itu ada beberapa generasi. Ternyata kepahitan yang tadinya hanya berada di dalam air. Kepahitannya cuma masalah air. Ternyata kepahitan itu pindah ke hati. Hatinya jadi pahit. Pahit hatinya. Awalnya tuh nggak ada apa-apa, cuma airnya pahit. Tapi kemudian kepahitan itu turun-temurun generasi ke generasi. Maka itu bulan ini kita akan belajar banyak tentang anak Allah. Gimana kita memiliki generasi-generasi ilahi. Ya Bapak Ibu ya, saya mau kita terbebas dari kepahitan. Saya beritahu. Sekarang ayat selanjutnya Pak Endro. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, katanya, apakah yang akan kami minum? Ya, salah satu ciri orang yang pahit hati itu adalah bersungut, mengeluh, komplain, gampang nyari kesalahan, bikin onar. Ayat selanjutnya Pak Endro. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis, Rek. Saya mau hidup saya manis. Bapak Ibu mau kan hidupnya manis? Banyak ahli Taurat, banyak ahli Alkitab teologi bilang arti sepotong kayu di sini adalah salib Kristus. Saya nggak tahu artinya apa. Banyak pendeta-pendeta bilang sepotong kayu yang dilempar ke air yang pahit itu adalah gambaran dari salib Kristus. Saya sendiri nggak tahu. Tetapi apabila benar bahwa potongan kayu yang dilempar itu adalah gambaran mewakili salib Kristus, maka betapa dahsyatnya kuasa pengorbanan Kristus mengubahkan hidup yang pahit menjadi manis. Saya mau kita semuanya mau memasukkan korban Kristus. Memasukkan kasih Kristus di dalam mata air kita. Hati kita ini loh. Supaya menjadi manis. Mungkin di samping kita airnya pahit. Lingkungan kita pahit. Tetapi hati kita tetap manis. Ayat ke 27 Pendro. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Dari air yang pahit itu jadi manis. Di mana mereka tuh komplain, terus jadi manis. Mereka jalan di sana, ada apa? Ketemu apa? 12 mata air. Bangsa Israel tuh ada berapa suku sih? 12. Istilahnya nih satu mata air buat kamu, satu suku. Kurang apa? Seperti itu. Hal itu juga dilakukan sama Tuhan Yesus. Pada saat Tuhan Yesus pelayanan, melihat 5.000 orang laki-laki aja. Tidak termasuk wanita dan anak-anak. Memecah roti. Rotinya sisa 12 bakul masing-masing untuk 12 muridnya. Di sini satu suku dapat satu mata air. Mereka punya pengalaman yang manis. Berubah dari kepahitan mata air menjadi mata air yang manis. Di sini pernah ada gak mata air keluarnya air manis? Pernah gak? Pak Kristen pernah lihat gak? Dengar ke beritanya? Gak pernah tuh ya. Satu-satunya mata air yang keluar air manis adalah tindakan Tuhan pada saat itu. Mungkin buat orang, keluarga kita gak mungkin punya kehidupan yang romantis. Kehidupan si A itu loh keluarganya gak mungkin manis. Toksik, pahit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita.
instan jadi manis. Dan lihat, akan berbuah-buah, bahkan banyak mata air akan keluar buat kita. Ini adalah perjalanan hidup bangsa Israel terjadi atas kehidupan kita semuanya. 400 tahun dari Mara sampai Naomi. Naomi lupa bahwa Mara itu sudah nggak ada. Mara itu sudah manis. Tapi dia masih bawa pikiran. Dia masih punya pemikiran. Pahit itu. Loh, Tuhan dalam hati, loh wes nggak ono rek Mara rek, udah manis rek. Tapi kenapa kamu masih pahit? Masalahnya udah lama, berapa tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu. Tapi sakit hatinya masih disimpan. Nggak mau ngampunin. Aku kalau ketemu si aku kayak iwak cupang. Loh kenapa? Langsung siap-siap berantem. Wah iya. Kalau aku keluar gang ketemu sama sepeda motor itu, wah aku harus balap. Wah kayak dendam karena dipotong sepeda motornya. Wah orang itu menakutkan. Kenapa? Setiap ditagih lebih galak dari aku yang nagih. Wah, kepahitan demi kepahitan. Padahal masalahnya udah lalu, udah lewat. Tetapi masih dibawa aja. Ayo hari ini kita buang sampah rame-rame, mau ya? Rame-rame. Yang pahit-pahit kita buang di dalam nama Tuhan Yesus. Nanti kita akan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus punya keturunan-keturunan anak-anak ilahi. Wah papa mama aku romantis. Wah anakku pernikahannya indah. Manis. Menjadi anak Tuhan yang manis. Enggak berkonflik. Enggak ribut. Ya Bapak Ibu ya. Selain itu sebenarnya terjadi pula sebenarnya namanya apa sih? Peristiwa air. Ini istilahnya Tuhan pikir tukang galon kali yang bangsa Israel ya. Kita buka ya Keluaran 17 Pendro. Aduh bangsa Israel ini kayak Tuhan ini tukang galon. Kayak Tuhan ini PDAM ya. Ayat 1 Pendro. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi apa yang terjadi? Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat 2, Pendro. Maka mulailah mereka bertengkar. Ini loh, masih bawa kepahitan ternyata. Suka tengkar. Ayo, di sini sifat tengkar tidak ada ya. Berkonflik nggak ada. Ya, yang nyari ribut nggak ada. Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata pada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Nah, di sini kan terjadi, kita udah tahu semuanya ya. Bahwa akhirnya Musa memukul karena mangkal. Kita buka Pak Hendro, sebetulnya apa yang terjadi sih itu sih? Ayat Mazmur 106 Pak Hendro. Mazmur 106 ayat 32. Mereka bangsa Israel di Meriba, yang tadi loh barusan kita bahas ya, bukan yang Mara ya, yang Meriba yang kedua. Itu menggusarkan Tuhan. Gusar itu apa? Membuat Tuhan marah di dekat mata air Meriba. Sehingga Musa kena celaka. Sebenarnya apa yang membuat peristiwa ini sampai Musa kena celaka? Ayat ke-33 Pendro. Sebab bangsa Israel memahitkan hatinya sendiri. Sehingga bangsa Israel teledor dengan kata-katanya. Pahit, manis. Tadi di ayat pertama Yohanes 1 ayat 17. Kita mempunyai kuasa sebagai anak Allah. Pahit manisnya hidup. Pahit manisnya hati kita. Itu adalah keputusan kita. Ayat tadi Pak Hendro, tolong Pak Hendro.
Sebab bangsa Israel sudah memutuskan diri untuk memahitkan hati bangsanya, hati umatnya sendiri. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Ayo, jangan buat keputusan apapun yang akhirnya memahitkan hati kita. Jangan aku nggak mau pahit gara-gara hal ini. Buatlah keputusan seperti itu. Oh, temanku berbuat kayak gini. Nah, keputusan kita apa nih? Mau pahit gak? Atau kita mau tetap manis, menjadi anak Tuhan yang manis? Ambillah keputusan manis. Saya percaya jemaat Osofkana lebih suka memilih menjadi anak Tuhan yang manis. Menjadi orang tua yang manis. Menjadi anak-anak yang manis. Menjadi pasangan yang manis. Jadilah anak-anak, jadilah orang-orang yang manis. Mau Bapak Ibu ya? Betul, terjadilah. Buatlah keputusan jangan memahitkan. Jangan seperti Naomi. Jadilah orang-orang yang selalu manis. Tadi kata-kata orang itu teledor. Orang teledor tuh kira-kira membuat orang lain bangga, senang, atau membuat orang lain sebel? Sebel kan? Kita naik kendaraan aja, naik mobil, naik motor. Ngelihat seorang lain sepeda motor atau apa itu teledor gitu-gitu, kira-kira hati kita terprovokasi gak? Iya kan? Orang lain pun bisa terganggu juga. Orang yang pahit itu mengundang orang lain untuk ikut pahit. Jadi orang yang hatinya pahit, tanpa dia sadari dia akan memahitkan hatinya orang lain. Hati-hati. Wah, berarti sih itu pahit. Lo jangan mikir gitu. Lu ya pahit juga. Ya. Ayo kita sama-sama menjadi orang yang manis. Oh, selama ini kata-kataku suka pahit ya buat istriku. Kata-kataku sering pahit ya untuk suamiku. Menghina aku, memojokkan aku, mematikan talenta aku. Aku punya potensi bisa seperti ini. Wah, karena si A, karena si B. Karena orang rumah, talentaku, potensiku nggak bisa terangkat. Jadilah orang-orang yang manis. Selalu membangun. Kalau orang pahit itu tengkar, ribut. Itulah tujuannya iblis. Ayat Ibrani 12, ayat 15, Pendro. Ciri-cirinya. Jagalah. Kalau jagalah, artinya apa jagalah? Jagalah gitu ya. Misalkan Bu Alfiret bilang sama Melanie, misalkan lagi jemur ikan asin gitu ya. Terus banyak pitik ini ya, banyak ayam toh, matok-matok kucing gitu ya. Terus Bu Alfiret, aku nyopot kabel sanyo. Melanie jagalah, harus dijaga gak? Harus standby. Nah ini Tuhan ngajak kita untuk standby. Yuk jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan keluar dari Efrata. Jangan keluar dari Bethlehem. Karena begitu kita keluar dari Efrata, menurunkan standar kita dari yang tadinya berbuah, keluar dari Bethlehem yang tadinya persekutuan intim dengan Tuhan. Supaya tidak apa sih? Selanjutnya, agar jangan tumbuh akar pahit. Kepahitan itu seperti pohon. Hati-hati. Oh, aku udah gak apa-apa. Akarnya masih ada, gak kelihatan di bawah tanah. Orang bisa senyum-senyum, wah aku gak apa-apa kok sama si A. Wow. Tapi akar yang di bawah tanahnya itu masih dendam. Orang bisa gak kasih senyuman kita, tapi hatinya masih ada kepahitan? Bisa gak? Bisa. Sekarang orang pakai make up, ya. Wah, ke Richard Lee minta make up-nya, Dr. Richard Lee. Atau mungkin ke mana? Suntik vitamin C, ya. Terus suntik botok, Ya botok ya. Suntik
Ya, suntik-suntiknya itu ya, yang disuntik-suntik itu ya, biar seger ya. Bisa cerah ceria wajah kita. Bisa senyum. Loh, kalau ini ya, apa namanya, pramugari, itu senyum aja diajarin. Iya, Pastor Benny ya, senyum aja kan dikajarin juga ya, pramugari gitu ya. Diajarin loh. Saya pernah lihat ada film tentang JAL. JAL itu pesawat Jepang. Itu untuk hormat, untuk senyum itu ada aturannya, cuma berapa derajat itu ada diatur gitu. Senyum aja bisa diatur. Tetapi hati orang itu kita nggak tahu. Hati saya Bapak Ibu nggak tahu. Saya juga nggak tahu hati Bapak Ibu di balik senyuman, di balik kegantengan cantik. Siapa tahu ada akar. Hari ini kita akan bongkar akar-akar itu. Ayat tadi Pendro. Ciri orang punya kepahitan. Biasanya apa? Di sini apa? Suka yang rusuh. Suka ribut. Kalau nggak ada kerusuhan di rumah itu kayaknya kok nggak asik gitu loh. Kalau nggak ribut sama pasangan tuh kayak nggak srek kayaknya gitu loh. Kayaknya keluar rumah kalau nggak berantem dulu sama pasangan tuh kayaknya kurang apa gitu loh. Iya, iya. Kayaknya aduh itu sebuah kebutuhan untuk ribut. Sama anak ribut, sama orang tua ribut. Senangnya rusuh. 98 ada kerusuhan ya. Saya diceritai papa mama saya itu ngeri bener ya. Mana musuh, mana sahabat itu udah gak ada. Chaos semuanya. Hati-hati, kita udah tahu ciri orang rusuh itu troublemaker di kantor, troublemaker di rumah. Supaya apa? Orang lain juga ikut pahit. Ayat tadi Pak Hendro. Dan mencemarkan. Mencemarkan apa ya? Bikin rusak orang lain juga. Banyak apa sedikit kata-kata di sini? Banyak. Saya beritahu di dalam nama Tuhan Yesus ya. Di luar sana tuh banyak orang kepahitan. Saya pelan-pelan ngomongnya ya. Di luar sana tuh banyak orang kepahitan. Kita sebagai agen-agen anak Tuhan yang menjadi anak Tuhan yang manis. Mau Bapak Ibu ya? Jadi kalau misalkan isi bensin, diserobot gitu kan ya. Lagi jalan gitu ya, lagi jalan orang depan itu ngerokok terus rokoknya ke wajah kita, kurang asem ya. Karena apa? Banyak orang sakit hati, banyak orang kepahitan di luar sana. Mereka tanpa sadar, mereka ingin juga memahitkan hidup orang lain. Kita harus dimulai dari kita. Syaratnya apa? Kembali untuk menjadi hidup yang berbuah sesuai firman Tuhan. Kembali kepada persekutuan dengan Tuhan. Kembali ke Efrata, kembali ke Bethlehem. Saya percaya setelah kita kembali, itu seperti kayu tadi dilempar ke sumber air yang pahit, maka sumber air pahit itu menjadi manis seketika. Saya nggak baca tadi ayatnya, kita baca rame-rame ya, begitu dimasukkan tongkat kayu itu, bukan jadi tanaman, itu lagu Kus-Plus ya. Begitu dilempar tongkat kayu itu, ya, seketika jadi manis. Nggak nunggu. Musa nggak bilang, tunggu dulu, ini belum gelbek-gelbek. Wah, tunggu dulu, ini belum berubah. Enggak. Begitu celup, langsung manis. Ada yang waktu itu ya langsung dicampur sama teh. Jadi teh botol. Ada yang dicampur sama boba. Ya. Ya. Saya mau hari ini kita bebas. Ketika kita bebas, saya beritahu ya, kita nafas itu lega. Kita memuji Tuhan itu lega. Nggak capek kah munafik? Wah, aku nggak apa-apa sama si aku, tapi di dalam hatinya ini memendam dendam, kepahitan. Saya beritahu,
Saya sudah survei dalam persiapan firman Tuhan ini. Bitterness, Bapak Ibu bisa googling, bisa cari. Bitterness itu hanya membuat orang itu cepat mati. Bitterness, kepahitan itu hanya membuat orang itu mengundang, saya ulangi, mengundang penyakit. Kepahitan itu hanya mengundang penyakit. Enggak ada kegunaannya apa-apa. Di dalam sejarah dunia, tidak ada penemuan-penemuan besar. Saya ulangi, tidak ada penemuan-penemuan besar yang diawali dengan kepahitan. Enggak ada. Marilah kita hadirkan generasi-generasi, anak-anak, putra-putri, suami, istri yang terbebas dari kepahitan, menjadi anak Tuhan, menjadi anggota gereja, anggota society, masyarakat, di mana saja kita berada di kantor. Orang bisa melihat, tadinya orang itu jadi marah. Tadinya marah, pahit ini orang ini. Pahit. Toxic tadinya orang ini. Tetapi sekarang kok jadi manis. Saya mau kata-kata itu ada di sekitar kita, melihat kita, melihat saya, melihat Bapak Ibu. Jangan berpura-pura jadi orang manis. Capek om, capek bro. Capek kan, bener. Ya. Pura-pura damai, pura-pura tidak ada dendam, pura-pura tidak ada marah. Wah, aku inget Bapak itu. Sebel aku pada saat Bapak itu ngomong itu kepada aku. Saya ingat pada saat itu Bapak itu menghina-hina aku pada saat dia sedang ngupil. Aku ingat bener upilnya. Nah, kayak gitu ya. Mulai kita lepaskan. Begitu melihat orang itu, dalam nama Tuhan Yesus aku kasihi engkau. Wah, ngelihat ini, wah aku kasih engkau. Yang paling susah itu apa? Yang biasa tidur di samping kita. Yang biasa tidur di sebelah kamar kita. Kalau ngelihat, aduh. Orang itu pakai parfumnya dipikir, wah baunya nggak enak. Pakai parfum ini nggak enak, apalagi pas buang angin. Wah, tambah benci kan. Ya. Tapi walaupun buang angin, kalau sayang, nggak ada kepahitan, harum rek, copo harum, mari mangan apa jengkol ya. Ayo, kita terlepas dari itu semua. Marilah kita seberapa yang ada kita ini, kita bikin gerakan menjadi anak Tuhan yang manis. Mau Bapak Ibu ya? Nanti kita akan makan tubuh dan darah Tuhan. Yang tadi seperti tadi kita bahas. Itu seperti korban Kristus yang dilempar ke dalam mata air kita. Tadi dalam kata, nih saya cerita ya. Dalam kata mata air. Terus pada saat Ibrani, yang Ibrani tadi Pak Hendro, minta tolong Ibrani. Tumbuh akar pahit. Kata akar di sini. Ya, catat ya. Catat. Kata akar di sini, bahasa literalnya bisa dicek, adalah keturunan. Hati-hati dengan keturunan kita. Hati-hati dengan orang-orang yang kita sedang asuh, yang kita sedang layani. Itu tergantung juga dengan kita. Jangan sampai kita ini ada pahit, itu diwariskan. Seperti Naomi, 400 tahun ternyata semua fine-fine aja. Meletus pada saat kejadian Naomi, ternyata masih ada kepahitan. Padahal Mara sudah menjadi sumber air yang manis. Ayo Bapak Ibu, saya tutup sampai di sini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama, kita menjadi pribadi-pribadi yang manis. Kalau dulu kita biasa berbuah-buah, wah suami kok ngeliat istri setiap hari memuji Tuhan, menyenangkan suami. Suami dilihat istri, wah biasanya dulu memuji Tuhan, menolong istri, membantu keluarga. Tapi sekarang kok ngelihat pasangan kok kayaknya sebel bener gitu. Hati-hati, kita mau kembali menjadi orang yang berbuah. Oh dulu
keluargaku tuh membaca firman, intim dengan Tuhan, berdoa bersama. Sekarang kau sudah meninggalkan Bethlehem. Ayo kita kembali ke Bethlehem. Gak butuh waktu lama. Begitu mereka keluar dari Efrata, Bethlehem, langsung pindah ke Moab. Langsung berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan Israel. Mulai timbul kehilangan pengharapan, timbul kematian-kematian, dan timbullah kepahitan pada akhirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.